Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih bisa dipertemukan pada kesempatan kali ini. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang konsep taklid dan talfik. Pasti sering tuh kita mendengar kata taklid. Kamu jangan taklid ya, awas kamu taklid tuh. Nah, sebenarnya taklid ini apa sih? Nah, taklid ini secara bahasa ialah kilada, yang artinya kalung. Nah, yaitu sesuatu yang digantungkan atau dikalungkan seseorang kepada orang lain. Jadi kayak ada hubungan keterikatan dengan perkataan orang lain, yang saling kaitannya itu sangat erat. Nah, sedangkan secara istilah ini taklid ialah menerima suatu ucapan orang lain serta memperpegangi tentang suatu hukum agama dengan tidak mengetahui keterangan-keterangan dengan alasan-alasannya kenapa dia mengikuti pendapat dari orang yang diyakininya, itu taklid. Nah, orang yang menerimanya ini disebut mukhalid, yaitu orang yang ditakliti. Nah, sedangkan hukum taklid sendiri ini ada dua hukum. Nah, sedangkan hukum taklid ini ada dua. Yang pertama sedangkan taklid ini ada dua hukum. Yang pertama, kebolehan dari taklid dan yang tidak diperbolehkan. Nah, taklid yang dibolehkan ini ialah taklid orang awam yang belum sampai pada tingkatan sanggup untuk mengaji dalil dari hukum syariat. Contohnya kayak kita mengikuti saja ulama di sekitar kita yang kita yakini itu kalimannya, kezuhudannya, kesolehannya. Nah, kayak misalkan dalam permasalahan wudhu ya, atau dalam permasalahan-permasalahan yang kita itu tidak tahu hukumnya seperti apa dan cara melaksanakan kayak gimana. Dan kita ini hanya kita mengikuti guru-guru yang ada di kampung kita. Nah, nanti guru-guru ini tuh pasti mempunyai landasan dalil dan mempunyai guru-guru mereka sendiri. Selanjutnya, hukum taklid ini ada dua. Yang pertama, taklid yang dibolehkan, dan yang kedua, taklid yang tidak diperbolehkan. Nah, taklid yang dibolehkan ini ialah taklid orang awam yang belum sampai pada tingkatan sanggup untuk mengaji dalil dari hukum syariat. Nah, dalil-dalil dari syariat ini kan sangat banyak sekali ya. Kita sebagai orang awam kan sangat keterbatasan untuk mempelajari semuanya. Begitu juga dalam suatu hukum yang memang sudah ditentukan hukumnya dalam Al-Quran ataupun di Al-Hadis. Kita itu tidak secara pasti dan kita tidak tahu bagaimana cara untuk melakukannya. Nah, di sini kita tinggal mengikuti saja pendapat dari para imam mazhab yang beliau ini telah mengemukakan pendapatnya dan caranya di dalam kitabnya, dan juga nanti para murid-murid dari mereka. Nah, kan jarak antara kita dengan imam mazhab ini kan sangat jauh sekali ya, dan itu mungkin hanya sebatas yang ada di buku saja, dan kita tidak tahu cara prakteknya dengan benar di mata kita. Nah, di sini mudahnya kita tinggal mengikuti saja pendapat dari guru-guru kita atau ulama-ulama kita yang ada di sekitar kita, yang kita yakini ulama itu, guru itu memang kesolehannya itu jelas, tingkat kealimannya, terus tingkat kezuhudannya, tingkat ketakwaannya kepada Allah itu sudah kita ketahui, dan kita sudah yakini betul kalau beliau itu soleh dan bisa dipercaya omongannya. Nah, terus juga nanti dalam bertaklid kepada seorang ulama, kita juga harus tahu tuh beliau ini mengambil sebuah ilmu agama itu dari siapa. Kita juga harus tahu juga dulu tuh gurunya beliau itu siapa, gurunya lagi. Nah, jadi dengan adanya kejelasan sanad keguruan ini, kita jadi yakin dan tidak lagi syak antara taklid kepada yang kita yakini baik. Nah, yang kedua ini adalah jenis taklid yang tidak diperbolehkan. Nah, ini contohnya seperti kayak taklid kepada masalah akidah. Nah, kita dalam masalah akidah ini kan suatu yang ada di dalam hati kita, yang menyangkut keyakinan kita kepada Tuhan. Nah, jadi kita tidak boleh sembarang taklid mengikuti pendapat orang lain, karena kita harus tahu dulu, harus kita cari tahu dengan keyakinan kita yang ada di dalam hati kita. Contohnya misalnya kayak sudah dijelaskan ya kalau Allah itu maha besar. Terus juga nanti dijelaskan di ayat yang lain, Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Nah, kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu bersamanya di atas ars, Allah itu duduk sebagaimana makhluk duduk. Nah, kalau ada orang yang berkata seperti ini, kita juga
sudah mempunyai landasan dalilnya sendiri. Jadi kita tidak mudah percaya omongan orang lain yang mengatakan Allah itu duduk dan bersemayam di atas arsy. Allah itu ada di langit. Nah, padahal kan Allah sendiri itu kan sangat besar, melampaui apa yang kita pikirkan. Nah, jadi itu dalam masalah akidah ini kita harus cari tahu dulu kebenarannya. Kita harus tahu dulu dalil-dalilnya yang ada di Al-Quran, dan kita yakini juga kebenaran tersebut. Jadi nggak boleh asal mengikuti taklid dalam masalah akidah ini, sangat tidak dibenarkan. Terus jenis yang selanjutnya ini taklid yang tidak diperbolehkan adalah ini taklid buta, taklid tanpa mengetahui seluk-beluk dalilnya, seperti taklid kepada orang tua atau taklid kepada masyarakat. Nah, taklid-taklid yang seperti ini itu nggak boleh ya, sangat jelas harus dihindari ya. Jadi kalau misalnya kita ingin bertaklid itu harus kita punya landasan terdahulu. Kita harus yakini dengan betul dan kita cari tahu dulu sebenarnya ini benar nggak sih apa yang disampaikan, benar nggak sih apa yang dia utarakan. Jadi nggak serta-merta kita mentakliti secara babi buta tanpa tahu dalil dan argumentasinya. Selanjutnya, hukum-hukum amaliyah ini terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama ini ada hukum yang sudah diketahui tanpa harus tahu dulu penelitian dan isiannya, seperti misalkan hukum sholat 5 waktu, hukum puasa, dan hukum haji. Nah, yang seperti ini itu kan sudah jelas hukumnya dari Allah Ta'ala, jadi tidak perlu taklid, semua orang itu sudah tahu hukumnya. Nah, yang kedua ini adalah hukum yang memerlukan penelitian dan ijtihad. Contohnya kayak misalkan apakah menyentuh perempuan yang bukan mahramnya ini diharam, menyentuh orang. Contoh yang kedua ini adalah hukum yang memerlukan penelitian dan ijtihad. Kayak misalkan contohnya, apakah orang yang menyentuh perempuan ajnabiyah ini membatalkan wudunya atau tidak. Nah, nanti ini di sini ulama berbeda pendapat mengenai hukum tersebut. Nah, tergantung kita taklid pada ulama yang mana. Nah, kalau tadi pembahasan mengenai taklid, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya, ialah talfik. Talfik ini diartikan sebagai tambal sulam, yang ini diumpamakan sebagai tindakan untuk menambal sulam potongan-potongan kain untuk dijadikan sebuah baju yang utuh. Nah, atau seperti kita mengumpulkan beragam hal dari berbagai tempat dan kemudian disusun untuk dijadikan suatu bentuk yang utuh. Nah, kalau secara istilah, talfik ini bisa diartikan sebagai ia mengambil pendapat dari seorang mujtahid, kemudian dia mengambil pendapat lagi dari mujtahid yang lain. Kemudian, dengan talfik menurut istilah ini ialah mengambil pendapat dari seorang mujtahid, kemudian mengambil lagi dari seorang mujtahid lain, baik dalam masalah yang sama maupun dari masalah yang berbeda. Nah, jadi talfik ini mengambil pendapat dari berbagai mujtahid lain dalam satu kasus permasalahan agama. Nah, dalam permasalahan talfik ini ada beberapa kasus. Seperti yang pertama ini mengambil pendapat yang paling ringan di antara mazhab-mazhab dalam beberapa masalah yang berbeda. Contohnya, seorang ini berwudu ikut Hanafi, sedangkan sholat menggunakan Imam Malik. Nah, ulama-ulama mengatakan talfik seperti ini itu dibenarkan karena dia mengamalkan pendapat yang berbeda dalam dua masalah yang berbeda juga. Selanjutnya, permasalahan talfik ini terdapat dalam dua kasus. Kasus yang pertama ialah contohnya mengambil pendapat yang paling ringan di antara mazhab-mazhab dalam beberapa masalah tertentu, masalah yang berbeda. Contohnya misalnya kayak seseorang ketika berwudu ini mengambil pendapat Imam Hanafi, sedangkan dalam sholat ini mengambil pendapat Imam Malik. Nah, menurut mereka, ulama-ulama sepakat bahwa talfik ini itu dibenarkan karena dia mengamalkan pendapat yang berbeda dalam dua masalah yang berbeda juga. Nah, talfik ini dibenarkan dalam bidang ibadah dan muamalat sebagai keringanan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu juga kan kita ketika melakukan wudhu mengikuti Imam Syafi'i, dan membatalkan wudhu juga mengikuti Imam Syafi'i, yang beliau mengatakan bahwasanya seorang yang menyentuh perempuan ini seorang yang menyentuh kulit perempuan ini dibatalkan wudhunya. Nah, sedangkan kita ketika ingin melakukan ibadah umrah di tanah suci kan pastikan bersentuhan dengan berbagai lawan jenis yang sangat ramai di sana. Nah, kalau misalnya dalam masalah ini kita mengambil pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya bersentuhan
kulit antara laki-laki dan perempuan itu tidak dibatalkan wudhu. Nah, ini mengambil pendapat imam yang lain. Nah, talfik seperti ini itu tidak dilarang, artinya dibolehkan. Selanjutnya mengenai hukum talfik ini, ulama ini mengatakan bahwasanya seorang ketika melakukan berpindahnya mazhab ini baik secara keseluruhan maupun sebagian, mereka terbagi menjadi 3 pendapat. Nah, pendapat yang pertama ini mengatakan bahwasanya ketika seseorang memiliki suatu pendapat yang pertama ini mengatakan bahwasanya bila seseorang telah memiliki salah satu mazhab, maka ia harus tetap berpegang teguh pada mazhab tersebut yang dipilihnya. Dan ia ini tidak diperkenankan untuk berpindah mazhab, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Nah, pendapat ini mempunyai alasan. Karena ketika seseorang sudah yakin dengan pendapat mazhab itu, dia ini harus yakin juga, nggak boleh setengah-setengah dalam memilih keyakinannya itu. Jadi harus istiqomah dengan pendapatnya yang sudah diikutinya. Jadi pendapat yang kedua mengatakan bahwa seseorang yang telah memiliki salah satu mazhab ini diperbolehkan berpindah ke mazhab yang lain, walaupun untuk mencari keringanan, dengan ketentuan hal itu tidak terjadi dalam satu kasus hukum yang menurut mazhab yang pertama ini dan mazhab kedua sama-sama memandang batal atau tidak sah. Pendapat yang ketiga ini berpendirian bahwa seseorang yang telah memilih salah satu mazhab ini tidak ada larangan dalam agama terhadap dirinya untuk pindah ke mazhab yang lain, walaupun nanti dia punya alasan untuk mencari keringanan. Ia ini dibenarkan mengambil pendapat dari tiap-tiap mazhabnya yang dipandangnya ini mudah dan gampang, dengan alasan Rasulullah SAW sendiri ini kalau disuruh memilih suatu antara dua yang mudah, beliau ini pasti mengambil perkara yang mudah ketimbang yang sulit, selama hal itu tidak membawa dosa. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya talfik adalah hukumnya ini ya mubah, artinya boleh dilakukan atau tidak. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Bila ada kata-kata yang berkenan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.